Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanharu bihil qalbu wa tanfariju bihil qulubu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hati wa nafasin bi'adadi kulli ma'nuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua para sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga hari ini sehat dan lancar aktivitasnya dan tetap semangat menghadapi segala sesuatunya, dan semoga sukses selalu untuk semua, dan semoga apa yang kita lakukan semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih untuk semua para sahabat yang telah sudi untuk sama-sama kita belajar. Dan sekali lagi saya tidak mengharap apapun, dan seandainya ada yang subscribe ya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas lebih baik lagi. Jazakumullahu khairul katsir. Untuk kali ini saya ingin berkongsi sedikit dan ingin mengklarifikasi tentang kisah saya selama saya di perantauan. Ketika saya bertemu dengan seorang, yaitu Mbak Eni. Ya, alhamdulillah ketika saya kurang lebih 1 tahun, hampir 2 tahun ya, mohon maaf kemarin karena saya sedang sakit batuk ditambah dengan demam, jadi banyak kata-kata saya yang salah ya. Jadi saya bertemu dengan Mbak Heni gitu ketika saya bekerja selama hampir 2 tahun, dan saya hampir putus asa waktu itu, dan semangat saya bertambah ketika saya entah tiba-tiba dia itu memang seorang petugas listrik yang tiba-tiba datang dan memberi semangat pada saya, dan beliau mengatakan, bagus sekali Anda bekerja di sini. Dan saya tiba-tiba dengan kata-kata tersebut menjadi semangat. Padahal saya bagus bagaimana gitu. Saya ikut orang non muslim.
saya pun di situ harus harus kuat karena banyaknya pekerjaan, menghadapi pekerjaan, di samping juga mengasuh 3 anak yang masih kecil-kecil ya, umur baru lahir. Waktu saya datang itu masih dalam kandungan dan lahir awalnya diasuh dengan seorang suster ya. Maaf ya. Setelah itu saya yang mengasuh. Jadi yang kedua anaknya berumur lebih 3-4 tahun. Yang anak pertama masih sekolah di kelas 1 SD, jadi masih kecil-kecil ya. Alhamdulillah Allah beri kekuatan ya. Dan ketika saya hampir saja putus asa ingin pulang selamanya ke Indonesia ya, saya dipertemukan dengan seorang motor listrik yang bersemangat pada saya, sehingga saya melanjutkan pekerjaan saya. Dan saya juga dipertemukan dengan seorang yang bagi saya juga orangnya luar biasa. Dia adalah sahabat dari majikan saya yang tiba-tiba datang ketika saya itu sebelumnya saya merindukan seorang ya, walaupun tidak pandai dalam hal agama, tapi akhlaknya mulia, akhlaknya seperti sesuci kota Mekah. Berotak ke Amerika gitu. Jadi saya tidak tahu, tiba-tiba saya berpikiran seperti itu. Kurang lebih 1 minggu lebihan itu saya mendapat kabar dari majikan akan kedatangan seorang laki-laki. Beliau adalah sahabat dari majikan sendiri yang langsung pulang dari Amerika untuk membuka usaha di Ipoh. Itu karena dia kelahirannya di Ipoh dan majikan saya juga orang Ipoh ya. Tidak hanya sahabat tapi juga bertetangga baik. Bahkan ibunya mengenal baik sahabat dari majikan saya ya. Jadi entah atau Allah yang mengatur atau bagaimana, jadi tiba-tiba saya kedatangan seorang laki-laki yang ramah sekali, datang keluar dari mobil, dia langsung menyapa saya, halo kakak gitu. Waktu itu umur saya masih 28 tahun ya, bukan tenaganya saya masih kuat ya. Jadi anehnya ketika saya masuk ke rumah itu dia selalu berada di belakang saya, jadi di belakang saya mengiringi saya dan kami langsung akrab. Dan dia sering duduk di sebelah anak-anak di tempat dia makan, bahkan kita itu membersihkan tangan anak-anak dan bercerita gitu. Jadi kami seperti sahabat gitu. Jadi saya bercerita walaupun kami baru kenal, dan apapun yang saya katakan dia selalu mengiyakan, padahal dia orang non-muslim, orang Kristen. Tapi menurut cerita dari keluarga majikan, beliau itu agama Kristen tapi memang ahli ibadah. Ibarat orang Islam itu ahli ibadah, jadi mungkin rajin berdoa seperti kita orang Islam ya. Maaf, saya baru sembuh. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Anggap saja Allah turunkan malaikat untuk menghibur saya. Tapi kami pun menjaga jarak, karena saya itu juga seorang muslimah walaupun tidak berjilbab waktu itu. Karena memang untuk bekerja di rumah orang Cina kita tidak diperbolehkan. Tapi saya masih bersyukur Al-Quran tidak disita, padahal menurut info atau menurut peraturan dari agent itu
tidak boleh membawa Al-Quran. Jadi alhamdulillah majikan mengizinkan. Bahkan majikan dulunya itu membantunya itu nggak pernah sholat, tapi ketika saya di situ mungkin melihat saya sholat, dan majikan bilang suka kata majikan suka dengan orang yang sholat. Cuman majikan laki-laki itu agak mungkin menentang, diam-diam menentang. Jadi kadang-kadang dia marah nggak ada sebab, kadang kayak benci itu dia dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya sholat pun selalu qadha malam, karena siang tidak ada waktu untuk sholat. Lagi pula ada kamera, jadi saya memang diawasi. Jadi itu yang mungkin menjadi sebab saya itu akhirnya 3 tahun kemudian keluar. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang yang membuat saya itu takjub dan juga takut juga, karena saya pernah melakukan perjalanan ke rumah orang tua majikan, hujan lebat, terus majikan saya mengendarai mobil tuh dengan kecepatan yang tinggi. Tiba-tiba mobilnya tuh lepas kendali. Kalian bisa bayangkan bagaimana perasaan kalian. Itu ada bayi, ada 2 anak kecil. Tapi Masya Allah, mungkin benar ya, doa itu mendahului takdir. Jadi artinya doa itu bisa berubah. Jadi ketika lagi kritis-kritisnya, tiba-tiba saya nggak terasa itu mengucapkan kalimat-kalimat Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba mobil itu berhenti secara mendadak, walaupun hampir itu mobil yang depan itu pasok menyentuh jembatan. Ya, mungkin majikan itu dengan kejadian itu juga merasa heran gitu ya, tiba-tiba kenapa berhenti. Ya. Saya pun sudah berusaha untuk berdoa, ya Allah, tolong jangan ambil saya ketika saya berada di tengah orang non muslim. Jangan hinakan saya mati dengan mereka dengan sia-sia gitu. Dalam hati saya seperti itu. Kalian bisa bayangkan ya, mobil itu lepas kendali tiba-tiba. Waktu malam hujan lebat. Masya Allah. Makanya kadang-kadang membuat saya trauma juga gitu. Jadi intinya majikan akhirnya mengetahui semua dan kami tidak bisa dipertemukan lagi. Jadi 2 kali pertemuan datang, dan yang terakhir beliau ketika mau pergi itu dia mengucapkan sepatah 2 kata yang saya juga waktu itu tiba-tiba menangis, karena saya merasa kepergiannya adalah yang terakhir kalinya. Jadi beliau mengucapkan dengan bahasa orang putih, dan ya saya sedikit tahu karena memang bahasa anak-anak sehariannya itu adalah bahasa Inggris. Jadi ya, tapi bagi saya itulah takdir Allah yang selalu saya terima. Dan saya merasa bahwa sahabat majikan saya itu hijrah. Karena apa? Ketika diundang acara Christmas waktu itu, yang untuk yang kedua kalinya itu majikan itu mengadakan acara Christmas itu begitu meriah, sampai belum pernah mabuk, dia mabuk. Karena apa? Sahabatnya tidak datang. Nah, saya itu punya feeling bahwa sahabat majikan masuk Islam, artinya dia keluar dari agama Kristen gitu. Dan
karena itu memang pernah menjadi cita-cita saya. Kalau saya 3 tahun majikan tidak masuk Islam, maka saya akan keluar. Akan tetapi berarti bukan berarti Allah tidak menjawab. Ternyata Allah datangkan sahabat majikan sendiri yang tiba-tiba tanpa saya paksa, istilahnya dia luluh gitu. Dia luluh. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi padahal saya adalah seorang pembantu di situ, tapi beliau akrab kepada saya seperti antara majikan dengan beliau. Itu yang membuat majikan saya marah. Maka pada akhirnya kami tidak boleh dipertemukan lagi. Ya, inilah takdir ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita hanya mensyukuri dan semoga dengan apapun kejadian yang menimpa kita menambah iman kita pada Allah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Allah hanya karena sesuatu. Jadi inilah yang kenapa saya berusaha aktif di YouTube, karena saya ingin berbagi pengalaman hidup dengan harapan bisa sahabat semua bisa mengambil pelajarannya. Jadi intinya kita hidup untuk ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apapun yang Allah ambil dari kita itu semua kita harus ridho, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, tenangan. Saya akan teruskan pertemuan saya dengan Mbak Heni. Ini saya alhamdulillah saya masih simpan punya surat. Ada surat-surat yang mungkin terbuang ya awal-awal saya bertemu dengan Mbak Heni. Ini ternyata saya baca itu ada nomor adiknya Mbak Heni, tapi tadi saya coba call ternyata tidak bisa, mungkin sudah ganti. Jadi saya tuh kalau membaca juga merinding, badan bulu kuduk saya merinding. Jadi Mbak Heni itu tidak berhenti bertanya, dan yang membuat saya menangis dan memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia minta disembuhkan wajahnya. Jadi 3 hari hanya berapa sesnya itu 3 hari. 1 hari dia lempar kertas, dia minta doa untuk agar supaya disembuhkan penyakitnya. Saya hanya menambahkan doa-doa yang seperti doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi saya ajak Mbak ini untuk memperbanyak bacaan la ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Juga lakoja akum ini, Mbak Heni ini nih bercerita beliau itu begitu susahnya saya menghafalkan lakoja akum sampai saya tertidur, Masya Allah. Jadi beliau benar-benar berusaha untuk membacanya dan mengamalkannya, dan alhamdulillah banyak peningkatan itu. Jadi setelah 3 hari itu sembuh, Masya Allah. Kalian bisa bayangkan ya, kalau tiba-tiba ada orang kalau datang kepada kita minta disembuhkan, padahal kita bukan siapa-siapa, maka jalan satu-satunya adalah mohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untuk orang tersebut. Ya. Jadi kesembuhan itu bukan karena kepandaian seorang, tapi adalah karena usaha kita kepada Allah, dan Allah mengizinkan kesembuhan. Ya, alhamdulillah begitu sembuh beliau semakin rajin. Dan inilah beliau itu saya mungkin nanti kalau saya ada waktu akan saya cerita ya, Mbak.
surat-suratnya. Mbak Suci, terima kasih atas doa-doa dan nasihat serta arahannya. Insya Allah saya berjanji akan ingat selalu nasihatmu. Insya Allah saya akan terus mengamalkan dan saya akan belajar sholat duha. Masya Allah, padahal saya sendiri nggak sempat sholat duha karena saya bekerja hanya 1 orang, sementara Mbak ini 2 orang. Jadi alhamdulillah ada peningkatan ketika beliau mengamalkan doa-doa. Beliau dipekerjakan di salonnya majikan, itu sebagai urut. Dia pun juga minta doa bagaimana supaya orang berdatangan, Mbak. Kalau seorang berdatangan, saya akan mendapatkan tambahan rezeki. Alhamdulillah, karena beliau sendiri yakin dengan doa-doanya, ya banyak peningkatan gitu. Jadi di samping dia sebagai pembantu, dia juga ada pemasukan sebagai tukang urut di salonnya majikan. Ya. Terus yang membuat saya itu menangis, beliau itu bermimpi. Ini cuma alamatnya. Ini alamat Mbak ini, ya. Semoga saja kalian ada yang mengetahui alamat tersebut. Ini alamatnya Mbak Heni Purwati, Kampung Cipinong, RT 1 RW 16, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ya. Harapan saya juga semoga suatu saat nanti saya dipertemukan dengan beliau. Entah kapan ya, karena untuk saat ini juga saya belum ada waktu. Saya juga rindu ya untuk sahabatku yang mungkin tinggal di daerah Sukabumi, Kampung Cipinong, Desa Cidadap. Sampaikan salam rindu saya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makin baik dan sukses selalu, dan semoga kita tidak hanya bersahabat di dunia, dan semoga bekal di akhirat nanti. Jadi ini beliau tuh bermimpi, sampai bermimpi saya itu berdiri di atas tingkat majikan bersama anak majikan, dan beliau tuh melihat saya gemuk padahal saya kurus, waktu itu kurus. Jadi beliau melihat saya gemuk, memakai pakaian warna merah, atasnya merah, bawahnya sarung putih, dan pakai kerudung hitam. Dan beliau bertanya, "Mbak, apa artinya? Kenapa Mbak nggak mau melihat saya?" Ya, karena memang waktu itu saya udah pamitan pada beliau. Soalnya saya mungkin akan pergi dari rumah majikan, entah bagaimana caranya, karena ya saya merasakan tidak tenang melakukan ibadah. Jadi saya sampaikan hal tersebut pada Mbak Heni, dan Mbak Heni mungkin beliau merasa berat ya saya tinggalkan. Jadi sebelum saya tinggalkan, beliau sempat bermimpi saya pakai baju warna merah dengan sarung putih dan pakai jilbab warna hitam, berdiri di atas tingkat majikan. Dan saya tidak memandang beliau ke bawah. Terus beliau juga pernah bermimpi, dia sampaikan pada saya mimpi kami berada di padang tandus, gitu ya, mungkin padang tandus ya. Jadi dia melihat saya itu gemuk, lagi, padahal saya kurus karena saya begitu banyaknya pekerjaan, dan mungkin ya karena
permasalahan juga ya, saya banyak pikiran gitu. Jadi beliau itu bermimpi begitu. Nah, saya hanya menyampaikan ya berprasangka baik saja, ya semoga saja itu pertanda kita tidak hanya bersahabat di dunia, Mbak, kita bersahabat di akhirat, sampai di akhirat. Jadi ya, jadi mungkin karena Mbak Heni itu ada kontak batin dengan saya gitu, dan beliau juga mengikuti terus nasihat saya, dan alhamdulillah ada buahnya atau hasilnya. Jadi ini juga menambah iman saya, pelajaran hidup saya, bahwa Allah itu maha mendengarkan doa-doa hambanya. Untuk itu, untuk para sahabat, jangan berhenti berdoa, karena doa itu bisa merubah segala-galanya. Jangan sampai putus asa, lawan terus rasa sedih, rasa takut, karena setan itu sangat suka dengan kesedihan. Semakin sedih, setan itu akan menggoda kita, menguasai diri kita. Oleh karena buang rasa sedih, terus berupaya melawannya dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Ini saja klarifikasi dari saya untuk sementara waktu ya. Dan kali insyaallah saya sambung kembali, dan saya tetap akan berbagi berfungsi pengalaman hidup yang semoga menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah semangat untuk tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah sudi menerima dakwah saya, dan semoga apa yang saya kongsikan selalu bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik ke depannya, insyaallah, dan senantiasa di jalan Allah, dan insyaallah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.